Bu Hani, boleh nggak sih menaruh anak kita sebagai ahli waris di life insurance? Oke, nah jadi Pak Tani, anaknya umurnya di atas 18 tahun apa di bawah 18 tahun? Di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun. Nah, boleh aja, tapi ada risikonya Pak Tani. Jadi gini, menurut hukum UTMA. Nah, UTMA itu adalah hukum aset untuk anak-anak di Amerika ya. Oke. Nah, hukum itu di Amerika mengatakan apabila anak-anak masih di bawah umur 18 tahun, mereka tidak mempunyai legalitas dalam masalah keuangan. Nah, bayangkan gini loh Pak Tani, di Amerika itu umur 18 tahun itu adalah benchmark atau umur terendah untuk mempunyai tanggung jawab. Ya, jadi tanggung jawabnya maksudnya apa? Boleh pergi ke sekolah sendiri, boleh ke rumah sakit sendiri, boleh mengelola keuangan sendiri. Jadi apabila Pak Tani naruh anak Pak Tani yang masih di bawah 18 tahun untuk jadi ahli waris Pak Tani di life insurance dan ada kejadian apa-apa ya, misalnya kita meninggal, maka uang tersebut tidak akan diberikan ke anak Pak Tani sampai dia umur 18 tahun. Oh, jadi ditahan dulu? Ditahan oleh perusahaan asuransinya. Iya. Terus selanjutnya apa? Informasi-informasi selanjutnya? Nah, jadi supaya menghindari hal tersebut, coba bayangkan ada teman-teman kita yang menaruh anaknya yang baru umur 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun ya kan, padahal uang tersebut, uang dari life insurance itu kan kepinginnya diwariskan supaya anaknya bisa kuliah, anaknya bisa sekolah, betul? Supaya pada saat kita meninggal, anak kita tidak kekurangan uang, tidak kekurangan financial, supaya mereka masih tetap bisa hidup seperti biasa. Walaupun orang tuanya sudah meninggal. Orang tuanya sudah tidak ada. Nah, ada jalan keluarnya Pak Tani supaya hal itu nggak terjadi. Jalan keluarnya itu dengan menggunakan trust. Apa itu trust tuh? Nah, trust itu maksudnya apa? Kita bisa membuat family trust di mana kalau kita nggak punya orang atau keluarga di atas 18 tahun yang bisa kita percayai, ya. Nah, jadi uang tersebut kita masukkan ke dalam trust sebagai beneficiary. Nanti trustee atau pengelola trust tersebut yang akan mempunyai kesempatan atau mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Wow, keren nih informasinya nih ya. Terus selanjutnya ada informasi-informasi tambahan nggak? Nah, informasi tambahan yang penting itu apabila kita nggak mau buat trust. Misalnya, kayaknya kok repot buat trust. Bisa juga kita jadikan teman-teman kita yang kita percaya, saudara kita yang kita percaya yang di atas 18 tahun untuk menjadi ahli waris kita. Setelah itu dia yang akan membagi ke anak kita. Tapi kan masalahnya kita khawatir kalau teman dan saudara kita itu nanti dapat banyak uang, malah uangnya dibawa kabur. Berarti tidak amanah ya gitu ya? Iya. Nah, supaya amanah tuh bagaimana jalan keluarnya gimana? Masuk ke trust tadi. Jadi kalau kita memang percaya sama orang itu amanah atau bisa bertanggung jawab, kita nggak khawatir. Misalnya, aku titipkan uang ini, nanti kalau aku meninggal, kamu yang mengelola uang ini, kita bisa langsung masukkan dia ke dalam ahli waris. Tapi kalau misalnya kita takut nanti kamu dapat uang 500.000, $1 million, $2 million, kamu kabur dengan uang itu, anak saya dibiarkan saja, uang itu bisa dimasukkan ke trust. Nah, di trust itu ada kekuatan hukumnya. Jadi si trustee atau pengelola trust itu harus mengikuti perintah kita dalam trust itu. Ada peraturannya. Jadi lebih bertanggung jawab lah istilahnya. Uangnya jadi bisa lebih aman dan kemungkinan anak kita bisa dijaga jauh lebih besar. Keren. Informasi ini sangat berharga banget ya. Nah, sebagai pesan-pesan untuk diaspora itu bagaimana? Nah, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan tentang beneficiary di life insurance atau bagaimana cara membuat trust supaya anak-anak kita yang masih kecil tidak kehilangan hak mereka sebagai ahli waris, bisa hubungi saya di 267 968 3830. Sekali lagi 267 968 3830. Terima kasih.